Shalom semua. Shalom. Masih ada sukacita ya? Amin. Ya, haleluya ya. Karena ini kita berada di minggu yang keempat ya. Minggu keempat setelah 3 minggu sebelumnya kita telah belajar tentang sukacita. Yesus sumber sukacitaku. Amin. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi biarlah sukacita itu terus melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang tidak mengalami masalah dari minggu yang kemarin sampai dengan hari ini, yang selalu bersukacita dari Senin sampai kepada minggu lagi? Saya percaya kita semua tidak mengalami itu, saudara. Karena apa? Hari Senin dan Selasa itu banyak masalah, banyak tantangan ya. Di dalam pekerjaan ya, di dalam rumah tangga, apapun itu pasti banyak masalah ya. Masalah boleh ada. Memang orang hidup itu masalah, saudara ya. Tetapi biarlah masalah itu tidak menguasai kehidupan kita, tidak mengambil sukacita itu. Amin. Tetapi biarlah di dalam masalah kita tetap bersukacita karena Tuhan. Amin. Amin. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Saya minta multimedia tolong bukakan Lukas 19. Kita akan belajar Lukas 19, multimedia tolong bantu saya. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca bergantian, saudara. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya. Ayat yang pertama dari Lukas 19. Yang pertama adalah dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi pergi dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, dari akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berat dari seseorang akan dikembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Amin. Amin. Saudara, kita belajar dari kisahnya Sakeus. Bagaimana Sakeus menemukan sang sukacita itu. Bagaimana perjalanan Sakeus sehingga dia dapat bertemu dengan sumber sukacita itu. Di ayat yang ke-3 dan ke-4, next, berkata begini, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu.
Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Poin yang pertama saya kasih judul, bagaimana Sakeus mendapatkan sukacita itu, yaitu karena Sakeus memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-6. Jadi di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat itu yang tadi berkata bahwa Sakeus ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Saya percaya saudara, bagaimana rasa penasarannya Sakeus waktu itu. Saya percaya bahwa Sakeus sebelum berjumpa dengan Tuhan, Sakeus telah mendengar begitu banyak tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebab sebelum Yesus lewat, Yesus melayani, Yohanes Pembaptis terlebih dahulu mendahului Tuhan. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes datang memberitakan tentang Yesus. Jadi Sakeus sudah banyak mendengar tentang Yesus. Sebab ketika Yohanes melayani, banyak pemungut cukai yang datang untuk minta dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan. Banyak pemungut cukai yang menjadi murid-murid Yohanes. Jadi bukan saja Yohanes mendengar, bukan saja Sakeus mendengar, tapi Sakeus juga sudah bertanya-tanya. Mungkin ada di antara bawahannya yang berkata, "Oh, itulah Yesus yang dikatakan Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mungkin Sakeus juga pernah mendengar, itu dia yang dikatakan oleh Yohanes, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang daripadaku, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Mungkin Yohanes sudah mendengar tentang hal itu, saudara. Sebab pelayanan Yohanes waktu itu begitu luar biasa. Pelayanan Yesus pun dahsyat dan luar biasa. Itulah yang membuat Sakeus begitu penasarannya dengan Tuhan. Dia begitu haus. Kapan waktunya saya mau melihat seperti apa Yesus itu? Kalau kita lihat di pasal sebelumnya dari Lukas ini, pasal 18 itu dikatakan bahwa sebelum Yesus lewat di tempat itu, belum lama Yesus baru mencelikkan mata seorang pengemis yang buta di Yeriko itu. Di tempat Sakeus ada itu. Belum lama Yesus mencelikkan mata seorang yang buta yang bernama Bartimeus di Yeriko. Jadi Sakeus tambah penasaran. Dia tambah haus. Siapa sebenarnya orang ini? Karena kalau kita baca, Sakeus juga bukan orang yang biasa, saudara. Dia seorang pejabat. Tapi ada orang yang besar pengaruhnya. Mungkin Sakeus tanya, apa yang dilakukan
Yesus di sana. Dia mencelikakan yang buta, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Wow. Sakeus bertambah penasaran untuk melihat siapa orang itu. Lalu ketika Yesus melintasi Yeriko itu, Sakeus tidak buang-buang waktu, saudara. Sakeus ingin menemui Yesus. Harusnya kalau orang besar itu mau bertemu dengan seseorang, ya tinggal aja ya buat undangan bertemu. Tetapi Yesus terlebih besar. Amin. Yesus tidak sekelas Sakeus. Sakeus yang orang besar secara jabatannya, tetapi dia tidak sekelas Yesus. Itulah yang membuat Sakeus penasaran. Makanya ketika Sakeus melintas kota, Yesus melintas di Yeriko, Sakeus ingin bertemu, ingin melihat. Tetapi dia tidak dapat menerobos orang banyak itu, saudara. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Sakeus karena orang banyak, dan Sakeus itu badannya pendek. Saya membayangkan bahwa bagaimana mungkin Sakeus bisa menerobos ribuan orang itu untuk bertemu dengan Yesus. Tidak mungkin, saudara. Karena Alkitab mencatat orang-orang yang mengikuti Yesus di dalam pelayanannya itu 5.000 orang. Laki-laki. Belum ditambah perempuan dan anak-anak. Kemana Yesus pergi? Yesus selalu diikuti oleh ribuan orang. Bagaimana Sakeus yang pendek bisa menerobos barisan-barisan itu? Tidak mungkin. Kalau kita melihat film-film Yesus, kemanapun Yesus pergi, 12 muridnya selalu mengawal. Tetapi Yesus punya 70 murid juga yang selalu mengikutinya untuk belajar kepada Yesus. Ada lagi 100 muridnya. Ditambah lagi ahli Taurat, orang Farisi yang selalu mengikuti Yesus untuk mengawasi pengajarannya. Belum ditambah lagi orang-orang yang ingin melihat mujizat yang Tuhan perbuat. Lagi-lagi ditambahin orang-orang yang membutuhkan mujizat mengikuti Yesus. Mustahil Sakeus bisa menerobos ribuan orang itu. Satu-satunya cara Sakeus harus berlari, mendahului orang banyak itu. Dia harus naik ke atas pohon ara untuk melihat siapa Yesus itu. Makanya saya merenungkan firman ini. Firman ini bilang begini, pantas gitu. Ketika orang sakit mau dibawa kepada Yesus, mereka harus membongkar atap rumah untuk menurunkan orang sakit. Karena terlalu banyak orang yang mengikut Tuhan. Jadi terbentuk suatu pengawalan yang ekstra ketat saat itu. Kalau sekarang kita bandingkan dengan Jokowi cuma pas-pampres.
Tapi Yesus, ribuan orang yang mengawalnya. Makanya susah waktu itu untuk ketemu Yesus. Saking susahnya, maka seorang perempuan pendarahan 12 tahun, dia mencoba menerobos banyak orang itu untuk bertemu dengan Tuhan, agar dia disembuhkan dari pendarahannya. Tetapi dia tidak bisa, saudara. Di ujung-ujung keputusasaannya, dia mendekati dari ring 1, dia berkata, karena dia sudah tidak mampu lagi, dia berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku sembuh. Saya membayangkan, mungkin dia sudah kelelahan berjam-jam untuk bertemu Yesus. Di akhir keputusasaannya, imannya timbul, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Lalu mungkin dengan dia terjatuh, dia menyentuh jubah-jubahnya. Lalu dia sembuh karena imannya. Amen. Itulah susahnya waktu itu bertemu dengan Tuhan. Hanya untuk satu tujuan, mendapatkan sukacita. Amen. Yes. Kita sekarang di masa-masa kasih karunia yang begitu gampang kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi zaman itu susah banget. Zaman itu seperti zaman sekarang, orang-orang yang ada di luar sana yang ingin menemukan sukacita itu. Mereka susah, saudara. Mereka harus melakukan banyak ritual keagamaan. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau mau menemuiku, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu, dan berdoa. Yesus hanya sejauh doa. Amen. Lalu mengapa Sakeus harus memanjat pohon ara itu, saudara? Karena orang banyak itu, dia tidak mampu. Lalu di ayat yang ke 5 dan 6 berkata begini, saudara. Ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Berawal dari suatu kerinduan, satu rasa penasarannya Sakeus untuk melihat, hanya untuk sekedar melihat siapa sebenarnya orang itu. Yesus menjawabnya dengan menyebut namanya. Hai Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Yesus tidak hanya berjumpa dengan Sakeus untuk menjawab rasa penasarannya, tetapi Yesus berkata, hari ini aku menumpang di rumahmu. Saya membayangkan kalau waktu itu Sakeus tidak jatuh dari pohon, syukur saudara. Karena itu suatu yang surprise. Yesus menumpang di rumah Sakeus, boleh bertemu muka dengan muka, boleh makan sehidangan dengan Tuhan. Satu kerinduan Sakeus dijawab berlipat ganda oleh Tuhan. Tuhan kita sesungguhnya rindu untuk memberkati kita berlipat-lipat. Amen. Asalkan kita datang dengan hati yang lapar dan haus kepadanya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada Sakeus. Sakeus mendapat sukacita yang berlimpah hanya dengan satu kerinduannya untuk melihat siapakah
Yesus itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita juga datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus, hati yang lapar kepada Tuhan? Mungkin ada yang berkata, saya terlalu banyak kekhawatiran, permasalahan. Hidup saya sepertinya banyak tekanan, tidak ada sukacita. Mungkin ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak membawa hati kita dengan rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Tetapi kita datang kepada Tuhan mungkin hanya sebagai suatu hal yang rutinitas, sehingga kita belum menemukan sumber sukacita itu. Mari kita belajar kepada Sakeus, saudara. Datang kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus. Maka kita akan pulang dengan sorak-sorai. Amin. Yang kedua, mengapa Sakeus mendapat sang sumber sukacita? Sakeus menanggalkan ego dan semua atribut. Ayat yang kedua berkata begini, saudara. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ternyata Sakeus bukan orang biasa. Jabatannya adalah kepala pemungut cukai. Dan dia adalah seorang yang kaya. Dia bukan seorang yang biasa-biasa saja atau yang ecek-ecek saja, saudara. Tetapi dia kepala pemungut cukai. Dia orang yang dihargai, orang yang dihormati di kalangannya. Mungkin banyak yang membencinya juga ya, tapi banyak juga yang mencintainya. Benci tapi rindu si Sakeus ini. Ya. Dia bukan orang ecek-ecek, seorang pejabat. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, belum lama ini ada kasus seorang anak menganiaya anak ya. Ternyata bapaknya itu adalah pejabat di Dirjen Pajak. Setelah dicek berapa kekayaannya, saudara. Wow, ya. Punya mobil yang miliaran, motor moge yang miliaran, ya. Belum yang lain-lain. Ya mungkin sekelas itulah Sakeus waktu itu. Orang yang kaya, orang yang terhormat. Ya, taruhlah kita kantor pajak cabang aja lah ya. Saudara besok coba hari Senin pergi di kantor pajak. Saya mau bertemu kepala kantornya. Apakah bisa? Tidak, saudara. Tidak mungkin kita bisa bertemu mereka. Karena mereka orang yang sibuk. Orang-orang hebat. Tetapi kenapa waktu itu Sakeus bisa bertemu dengan Yesus? Dia menanggalkan semua itu. Orang kaya itu biasa ego, saudara. Egonya tinggi. Jadi kalau ada di antara kita yang masih ego, kamu sama nggak sama kayak Sakeus? Kalau belum jangan deh. Orang kaya biasa ego. Tapi Sakeus menanggalkan egonya.
Dia menanggalkan atributnya, jabatannya. Dia menanggalkan kekayaannya, kehormatannya, untuk dia bertemu dengan sang sumber sukacita itu. Dia berlari, mungkin dia berdebu, mungkin dia terjatuh. Karena saudara, kalau kita bayangkan waktu itu ribuan orang, Sakeus harus berlari mungkin dari sini sampai ke stasiun kereta, saudara, untuk menunggu di sana. Karena ribuan orang yang mengawal Yesus sedang lewat. Mungkin Sakeus terjatuh. Dia tetap berlari dengan satu tujuan itu. Dia menanggalkan semuanya. Dia tidak peduli nanti kata apa orang-orang kepadanya. Ya Sakeus, kepala pemungut pajak, lari-lari, terjatuh, kasihan dia loh. Dia nggak mikirin itu, saudara. Dia nggak mikirin. Dia nggak takut kalau nanti anak buahnya melihat. Ya bos kita kok begitu lari-larian. Dia nggak takut. Dia nggak takut kalau nanti ada koleganya yang lihat. Dia tetap berlari, mendahului banyak orang itu, dengan satu tujuan, berjumpa dengan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan, tidak menanggalkan semua atribut itu. Bagaimana kita mau mendapatkan sukacita Tuhan kalau kita datang beribadah dengan mengenakan semua atribut kita, dengan mengenakan semua pangkat yang melekat di diri kita, saudara, dengan segala egoisnya kita? Bagaimana kita datang untuk bertemu dengan Tuhan? Makanya kalau kita beribadah lalu kita pulang, kita merasa biasa-biasa aja. Koreksi diri kita. Apakah kita telah menanggalkan semua ego yang melekat di kita atau tidak? Mungkin kita di luar sana, kita sebagai kepala seperti Sakeus. Mungkin jabatan kita direktur, mungkin jabatan kita manajer, mungkin kita seorang yang kaya. Tetapi di mata Tuhan kita sama, saudara. Tuhan tidak butuh itu. Kita sama di mata Tuhan. Saya dengan Bapak Gembala, kita sama. Saya dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sama. Gelar yang Yesus beri itu hanya Dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Dia berkata, kamu bukan hamba, tetapi kamu sahabat. Itu yang Yesus beri. Yesus tidak pernah beri kita jabatan-jabatan yang seperti dunia beri. Karena itu di hadapan Tuhan kita ini sama. Amin. Karena itu kalau datang beribadah, tanggalkan semua yang melekat itu. Saya kalau dengan Bapak Gembala, saya suka ngobrol. Bapak Gembala ada hal-hal yang perlu saya tegur, saya tegur. Karena kita sama-sama pelayan Tuhan, kita sama-sama hamba, kita terbuka. Saya ketika habis menikah 2003, masih keluarga muda, lalu saya diminta untuk menjadi penata layan di gereja. Ketika dalam pentabisan itu, saya melihat bahwa
karya Tuhan itu sungguh dahsyat, luar biasa, saudara. Amin. Karena ketika itu Tuhan mengangkat saya untuk berada di tengah-tengah orang-orang besar, orang-orang hebat, para pengusaha-pengusaha yang hebat, saudara. Yang kalau kita pergi bertemu di kantornya, kalau kita mau bertemu, susah banget, saudara. Apalagi sekedar mau pergi ngopi, wah nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Tapi ketika di pelayanan, di rumah Tuhan, mereka sama dengan kita. Tuhan membawa kita setengah orang-orang hebat. Amin. Karena di mata Tuhan itu kita sama. Yes. Saya nangis, saudara. Tuhan, terima kasih Engkau membawa saya duduk semeja dengan orang-orang hebat, dengan para pengusaha. Kalau menyadari siapakah saya, itulah indahnya Tuhan. Tuhan selalu mengangkat kita sederajat dengan orang-orang hebat, karena kita sama di mata Tuhan. Yes. Tanggalkanlah egomu, tanggalkanlah atributmu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Jangan bawa-bawa itu, saudara. Yang ketiga, Sakeus mengalami perubahan. Di ayat yang ke-8 berkata begini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Setelah Sakeus mendapat sukacita itu, bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan menjawabnya dengan berlipat kali ganda, Sakeus mengalami suatu perubahan, saudara. Sakeus yang tadinya orang yang hanya mengumpulkan untuk memperkaya diri sendiri, Sakeus yang waktu bekerjanya memungut melebihi dari apa yang ditentukan, Sakeus yang tadinya orangnya pelit, dia berubah, saudara. Di depan banyak orang dia berdiri, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi di depan banyak orang. Dia berdiri dan dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus mendapat suatu perubahan secara pikiran, secara perbuatan. Dia yang tadi pelit, dia mau berbagi. Dia yang tadi merasa bahwa apa yang dia dapat adalah hasil kerjaan dia, dia berubah bahwa apa yang dia punya semuanya milik Tuhan dan datangnya daripada Tuhan. Dia juga menyadari bahwa apa yang ada padanya ada juga yang Tuhan titipkan untuk para yatim piatu, para pelayan-pelayan Tuhan, pada orang miskin. Dia menyadari itu, saudara. Dia berubah. Dan karena perubahannya, Tuhan menambahkan sukacita. Amin. Di ayat yang ke-9, Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sukacita
Sukacita Sakeus menjadi penuh, menjadi berlipat. Dia mendapat lagi suatu keselamatan. Sakeus dan seisi rumahnya mendapat keselamatan. Bonus lagi daripada Tuhan. Genaplah ayat yang tadi dikatakan WL ya. 1 Korintus 2 ya. Ayat yang ke-9. Genaplah di dalam hidup Sakeus. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Amin. Itu yang Sakeus dapat, saudara. Semuanya tidak pernah terlintas di dalam hidup Sakeus, karena satu kerinduannya hanya untuk melihat Yesus. Tetapi semuanya diberikan kepada Sakeus. Amin. Tuhan menyediakan semuanya untuk kita. Yes. Kita sudah memiliki itu, saudara. Yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Yes. Tuhan sudah berikan itu bagi kita. Marilah, ketika kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berubah. Perubahan apa yang terjadi kepada kita? Apakah kita tetap biasa-biasa saja? Apakah kita tetap tidak peduli dengan pelayanan Tuhan? Apakah kita tetap tidak peduli dengan orang-orang yang kekurangan di luar sana? Anak-anak yatim. Apakah kita tidak peduli kalau tetangga kita lagi tidak makan, saudara? Mari berubahlah untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Yes. Saya undang pemain musik